العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Ahad ba'da subuh 6 Ramadan 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kajian Islam membahas tema Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Ahibati fillah, apabila kita jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang saya cintai dalam Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengembalikan kepada kita ruh-ruh kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan yang lebih indah dari semua itu, Allah memperkenankan bagi kita untuk mengingatnya. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang orang yang tidur semalam subuh, yang tidak bangun untuk sholat subuh, kata beliau, "Dada
yang memperkenankan kita untuk datang ke rumah Allah ini. Kita tahu sholat berjamaah untuk waktu zuhur, waktu asar dan maghrib itu biasa. Tetapi untuk waktu isya dan subuh itu luar biasa. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aqallu sholati 'alal munafiqin." Salat yang paling berat buat orang-orang munafik itu salat isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la ata'awna walau haru. Andai mereka itu tahu dengan fadilah, dengan keutamaan salat isya dan salat subuh berjamaah ini, pasti mereka akan datang melaksanakannya dalam kondisi merangkak. Walaupun harus merangkak, mereka akan datang. Sebagian kita mungkin dari malam sholat tarawih, ya berapa menit? Barangkali 40 menit, mungkin ada yang 1 jam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sholat isya fil jamaah, maka orang ismail." Siapa yang sholat isya berjamaah, dia itu dapat pahala seperti sholat setengah malam. Orang sholat fajr fil jamaah, fa'akadana qawal layla kullah, yang isya berjamaah ditambah subuhnya berjamaah, dia seperti sholat semalam subuh. Bayangkan jemaah, fadilah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Maka seharusnya kita bersyukur yang bisa sholat subuh berjamaah ini, banyak memuji Allah Subhanahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, semoga salam dan salam berkah dan nikmat senantiasa Kau tambahkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan adalah bulan pengampunan. Kita melihat bagaimana antusias umat Islam melakukan ibadah puasa. Apalagi ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Wa Ramadan illa Ramadan." Dan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain, dari satu Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya, sehingga kita melihat orang-orang pada puasa. Tapi ada sebuah pemandangan di acara buka bersama. Semangatnya orang-orang Islam mengadakan buka bersama di masjid, di musola, di rumah makan, atau bahkan di restoran mungkin. Kata mereka mengadakan buka bersama di sebuah restoran, sehingga mereka pada buka bersama. Tetapi ada sebagian di antara mereka sibuk makan ketika waktu berbuka. Sampai karena sibuknya makan tidak melaksanakan sholat maghrib. Atau bahkan ada yang sebagian puasa memang tidak sholat. Apakah memang seperti itu? Orang tidak sholat bisa diampuni dosanya dengan dia berpuasa. Padahal kita tahu ibadah puasa disyaratkan ta'allaqu, kata
yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholat al-asri habitu amal." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, gugur amalnya. Bagaimana dia minta dihapuskan dosanya sedangkan pahalanya sendiri tidak ada dengan dia meninggalkan sholat tersebut. Maka para jemaah sekalian, bagi yang berpuasa tidak sholat, hendaklah kita pikirkan kembali, laksanakan perintah Allah. Dibandingkan dengan puasa, sholat itu jauh lebih ringan, jauh lebih berat puasa. Allah telah mewajibkan puasa dan mewajibkan bagi kita sholat, dan sholat itu tiangnya agama. Sholat ini adalah tiangnya agama. Yang pertama ditanya, ketika kita di padang mahsyar kelak di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat ini. Tentang sholatnya yang pertama dihisab. Sholatnya benar, yang lainnya benar. Sholatnya tidak benar, gimana puasanya bisa benar? Maka jemaah sekalian, jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pertobatan bagi kita, agar kita menjadi lebih baik. Laksanakan sholat yang hanya 5 waktu, laksanakanlah puasa yang hanya setahun sekali, dan berharaplah iman wahtisab, iman dan mohon diampuni oleh Allah, dan semoga diterima puasa. Tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Mungkin ada teman-teman dari kita, mungkin ada saudara-saudara dari kita, mungkin ada orang tua kita yang telah berpulang, yang telah menikah, tidak sempat lagi bertemu dengan Ramadan tahun ini, tidak sempat lagi untuk beramal, tidak sempat lagi untuk berpuasa, sholat dan seterusnya. Dan tidak setiap orang yang diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan pun bisa memanfaatkan bulan mulia ini, bisa memanfaatkan bulan mulia ini dengan maksimal. Maka andaikan saat ini kita masih hidup, berarti Allah masih beri kesempatan. Ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan saat ini kita sudah memasuki di hari ke-6 bulan Ramadan 1445. Maka PR kita selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang tidak diberikan oleh Allah kepada segala orang ini. Jangan sampai kita menjadi manusia yang kufur nikmat. Dikasih umur sampai ke Ramadan itu nikmat. Nikmat ini jangan dikufuri, tapi disyukuri. Ya. Bagaimana mensyukurinya? Pikir supaya Ramadan ini lebih baik daripada tahun kemarin. Buat gimana caranya supaya Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin beberapa tahun Ramadan sudah kita lewati, puluhan tahun Ramadan kita sudah lewati. Jika kita usia kita 30 tahun, mungkin sudah 20 tahun kita lewati Ramadan. Karena seorang muslim itu selalu memasang target yang lebih tinggi daripada apa yang dia capai di hari-hari yang lalu. Seperti halnya kita di dalam dunia ini, seperti kita hanya dalam pekerjaan, kita selalu memasang target-target yang lebih tinggi, target-target yang menantang. Muslim itu tidak gampang pasrah, tidak gampang puas dengan pencapaian yang sudah dia dapatkan. Maka seorang muslim yang beruntung adalah yang menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin atau tahun
Ukurannya bagaimana lebih baik? Ukuran lebih baik bagaimana? Yang pertama dilihat saja dari yang wajib-wajibnya. Kalau tahun kemarin puasanya tidak sempurna, tidak selesai tanpa alasan syar'i, nggak full 1 bulan puasa tanpa alasan syar'i, bukan karena sakit, bukan karena datang bulan, bukan juga karena hamil, sehat walafiat kok bolong misalnya puasanya. Maka tahun ini berazamlah, bertekad bulanlah, tahun ini 1 bulan full saya harus puasa. Berarti lebih baik daripada tahun kemarin. Apalagi yang wajib selain puasa, sholat. Andaikan tahun kemarin kita sholatnya nggak full selama bulan Ramadan, sholat 5 waktu kita masih bolong-bolong misalnya, maka tahun ini upayakan saya harus full sholat 5 waktunya di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah tahun kemarin saya sholat 5 waktunya full misalnya. Maka pasang target yang lebih tinggi. Pokoknya begitu azan saya harus segera berangkat ke masjid bagi kaum pria. Alhamdulillah tahun kemarin saya sudah seperti itu misalnya. Maka pasang target yang lebih tinggi lagi. Sebelum azan saya sudah di masjid. Jadi selalu kita pasang target-target yang lebih tinggi. Harapannya saat malaikat mau menjemput kita berada di puncak tertinggi dari iman kita. Kita tidak tahu jatah umur kita tinggal berapa tahun lagi. Jatah umur kita tinggal berapa hari lagi, kita tidak tahu. Umur umat Nabi Muhammad SAW berkisar di antara 60 hingga 70 tahun. Kalaupun ada yang melebihi dari itu hanya sedikit sekali. Kalau kita diberikan usia panjang, kita diberikan umur panjang, misalkan sampai dengan 80 tahun, mungkin fisik kita sudah tidak sekuat sekali. Mungkin fisik kita, badan kita, mau diajak sholat pun sudah tidak bisa. Mau berangkat ke masjid itu, kaki kita mungkin sudah lemah. Sehingga walaupun kita dikasih umur 80 tahun, 90 tahun, walaupun kita punya kemampuan, tetapi fisik kita sudah tidak kuat. Mungkin kita banyak di antara orang tua kita mungkin yang sudah sampai ke usia itu, sholat tunainya bisa dalam keadaan terbaru di kasur misalnya, tempat tidur misalnya. Sehingga walaupun kita punya kemauan, tetapi fisik kita sudah tidak bisa lagi untuk diajak beramal saleh. Maka manfaatkan waktu kita, manfaatkan kesehatan kita sebaik-baiknya. Kemudian yang wajib-wajib sudah dikerjakan. Maka pasang target yang sunnah-sunnah. 5 waktunya sudah masya Allah bagus. Tambahin dengan sholat sunnah tawaduknya, sholat qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Alhamdulillah, misalnya jika sholat qobliyah dan ba'diyahnya sudah bagus, ya, tambahin dengan sholat duhanya, ya. Terus tambah, asal target ya lebih. Yang sunnah baca Al-Qurannya, khatamnya, tahun kemarin alhamdulillah sudah khatam 1 kali misalnya. Maka tahun ini bikin target khatam 2 kali. Yang tahun lalu sudah khatam 2 kali, tahun ini bikin target khatam 3 kali. Terus kita meningkatkan pencapaian kita. Yang wajib, yang sunnah. Yang haram wajib untuk ditinggalkan. Contohnya yang paling gampang adalah hampir, ya. Paling gampang. Tahun kemarin kita masih mengotori puasa kita dengan menghabiskan waktu bersama
menghabiskan waktu bersama HP, mungkin nontonnya tidak ketika bulan Ramadan tahun ini pasang target saya harus membersihkan puasa tahun ini dari hal-hal haram dari HP yang saya pakai ini. Caranya gimana? Kurangi bermain HP supaya bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bantu kita semuanya untuk memaksimalkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, berkaitan dengan menjaga semangat di bulan Ramadan, saya yakin bulan Ramadan itu adalah kesempatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk beribadah. Sampai ada yang mungkin setahun tidak pernah tersentuh air wudhu, tiba-tiba ketika datang Ramadan Anda bisa pernah sholat subuh. Dan saya melihat ada kondisi beberapa orang yang seperti ini, tidak pernah masuk masjid, kadang Jumatan pun tidak hadir. Begitu Ramadan sholat pertama sholat subuh, insya Allah, tetapi tidak ada masalah seperti ini. Artinya meskipun muslim itu jauh dari masjid, tapi ketika Ramadan mereka akan berusaha untuk mendekat ke masjid. Ketika Ramadan mereka akan berusaha untuk datang ke masjid. Jadi luar biasa sekali bukan dalam orang yang mungkin tadinya tidak sholat, ketika datang ke Ramadan dia langsung sholat. Ketika dia mungkin hujan atau tidak pernah sholat subuh berjamaah di masjid, ketika datang ke Ramadan dia datang ke masjid. Masya Allah. Cuma ada beberapa kondisi di mana orang itu menjadi tidak bisa menjaga semangatnya. Ibadah itu nilai yang terbaik bukan berada di depan, tetapi berada di ujungnya, berada di belakangnya. Nilai terbaik dari amal hamba itu bukan berada di depan, tetapi berada di ujungnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu dilihat dari ujungnya, dilihat dari belakangnya. Kita semua punya masa silam, bahkan para sahabat bisa jadi masa silam yang lebih jahat dibandingkan kita. Dulu mereka pernah membunuh bayi perempuan, mereka pernah berbuat syirik yang barangkali dosa-dosa itu tidak pernah kita lakukan. Tetapi begitu mereka tersentuh dakwah Islam, mereka menjadi pahlawan-pahlawan bagi kaum muslimin dan jasa-jasa mereka bisa kita rasakan sampai dengan sekarang. Andaikan dulu sahabat itu tidak semangat dalam berjuang, lalu mereka tinggalkan, tidak mau membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mereka kalah dalam perang, mungkin masjid ini sekarang tidak ada. Makanya perjuangan orang tidak beribadah kepada Allah tidak hanya sebatas di bagian awal, tetapi dilihat dari ujungnya. Keberhasilan kita ketika bulan Ramadan itu dilihat dari ujungnya. Kita kasih perumpamaan. Contoh ini misalnya, sebagaimana layaknya orang yang sedang berlomba dalam pacuan kuda atau lomba lari misalnya. Begitu tembakan pertama dilontarkan, yang ikut kan banyak sekali. Lari maraton itu dan kita banyak sekali. Mungkin ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Mungkin bisa ribuan orang yang ikut. Yang sampai di finish berapa? Yang sampai di finish berapa? Jauh lebih sedikit. Sekian persen dari peserta yang ikut yang bisa sampai di garis finish. Yang dapat hadiah yang mana, Pak? Yang dapat hadiah itu yang ikut dari awal tadi, atau yang berada di ujung sampai finish? Yang sampai di ujung finish. Sehingga kalau kita melakukan perjalanan sepanjang satu bulan Ramadan, satu bulan Ramadan ini 30 hari atau 29 hari insya Allah, mungkin 10 hari pertama bulan Ramadan masya Allah, yang remaja-remaja ada yang hadir, sholat tarawih pun ikut hadir, lalu masing-masing yang pemuda-pemuda itu mendengarkan kultum sampai selesai.
Begitu sudah mulai masuk malam ke-20 ya, atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ini biasanya sudah mulai berkurang, sudah mulai utuh satu demi satu. Yang sampai finish itulah pemenangnya. Yang sampai garis finish itulah yang menjadi pemenang. Yang sampai garis finish itulah yang berhasil. Dan tentu kita tidak ingin perjuangan kita dianggap gagal hanya gara-gara kita melakukan aktivitas di awal, tetapi kita tidak istiqomah sehingga bagian akhir dari Ramadan itu kita tinggalkan. Bagian akhir yang memiliki banyak keutamaan kita lewatkan. Sehingga perhatikan jemaah bahwa nilai dari amal dilihat dari ujungnya bagus, bagian depannya dianggap bagus. Jika ujungnya baik, bagian depannya juga dianggap baik. Innamal a'malu bil khawatim. Maka perjuangan kita menjadi hamba Allah yang baik sampai kapan? Perjuangan kita ini sampai kapan? Sampai mati. Bagaimana perjuangan kita untuk menjaga ibadah sepanjang bulan Ramadan adalah sampai ujung Ramadan. Dan ada beberapa hal yang mungkin kadang membuat ibadah kita menjadi bergeser dari sisi tenaga dan waktu, karena kita alihkan pada kegiatan yang lain. Di antaranya, mohon maaf ini saya sebutkan, yang pertama adalah belanja. Ibu-ibu kan Masya Allah, kalau bulan Ramadan kegiatan belanjanya itu biasanya makin naik atau makin turun. Ada salah satu kawan yang sharing, jadi saya dapat informasi bahwa saya punya salah satu rekan yang dia bekerja di salah satu marketplace. Kita ambil contoh misalnya kunjungan di Shopee, di marketplace Shopee. Selama bulan Ramadan itu ternyata kunjungan di Shopee, marketplace, kita biasa belanja online dia karena berkunjung. Selama 1 bulan itu kunjungannya mencapai 456 juta kunjungan. 456 juta bulan Ramadan saja. Kalau misalnya Anda buat rata-rata dari 456 juta itu kan tidak semuanya belanja. Mungkin ada yang cuma buka, kemudian itu ada yang buka gitu. Kalau yang belanja misalnya 10% saja, dari 456 itu 10% saja. Dari 456 itu 10% saja 45,6 juta satu bulan. Ada lagi 30 jika belanja per hari minimal 100.000 saja. Miliaran perputaran uang yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Kira-kira yang belanja di bulan Ramadan itu agamanya Nasrani yang ada yang lain. Jika jadi kegiatan kita dalam beraktivitas muamalah itu ternyata naik ketika bulan Ramadan itu, aktivitas muamalah kita naik selama bulan Ramadan. Mungkin kalau belanja online tidak begitu meminta waktu kita, tidak begitu meminta tenaga kita. Tapi kalau sudah masuk ke swalayan, masuk ke mall, masuk ke tempat perbelanjaan yang akhirnya yang seharusnya waktu ini bisa dipakai untuk ibadah bergeser untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ada yang komentar misalnya, saya kan belanja ini untuk sedekah, untuk menghilangkan orang lain misalnya, atau untuk memberikan sembako bagi saudara kita yang tidak mampu misalnya. Ya, itu bagus, alhamdulillah. Sehingga yang bagus, kalau memang mau ngasih sumbangan
bisa dipersiapkan atau bisa disediakan sebelum Ramadan agar tidak mengganggu waktu-waktu Ramadan kita. Dulu para ulama ketika bulan Ramadan mereka lebih banyak di masjid. Kenapa? Untuk mengamankan puasanya. Karena potensi manusia untuk bermaksiat ketika di masjid besar atau kecil. Potensi kita ketika di masjid untuk bermaksiat besar atau kecil. Jauh lebih kecil. Bahkan lebih banyak di sini ketaatan. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Ahmad, kami mengamankan puasa kami dengan banyak terbilang ini di masjid. Karena mereka sadar, saya ibadah yang seperti ini ternyata tidak maksimal. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menganugerahkan pahala di sana, sehingga modal yang diberikan oleh Allah berupa waktu diupayakan bisa menghasilkan pahala yang lebih besar. Yang kedua, penyakit yang kedua yang terkadang bisa menjadi penghalang untuk beribadah adalah apa? Ngobrol. Jadi ketika terawih dia tidak betah. Ketika kumpul dengan teman-temannya itu betah sampai makan malam. Tapi ketika terawih itu melihat jalan terus. Karena kita tidak betah dengan ibadah, lebih senang dengan kondisi yang santai, lebih senang dengan kondisi yang leha-leha. Coba dibalik juga, jadi orang ini yang suka ngobrol mungkin ganti dengan bersikir, bisa kira-kira yang suka kumpul sama temannya mungkin hal yang tidak bermanfaat, kita ganti dengan membaca Al-Quran, kita ganti dengan bersikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir ini suatu ibadah yang bisa dilakukan kapan saja dan dalam keadaan yang apapun. Kita misalnya berangkat dari rumah menuju ke masjid pagi hari ini tadi, kita bisa lakukan, kita bisa manfaatkan, bisa kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berangkat ke kerja, kita berangkat ke apiling dari rumah ke apiling itu mungkin 10 menit, 15 menit misalnya, atau ke kantor atau ke pabrik, itu bisa kita lakukan dengan ibadah-ibadah berzikir. Dan itu juga untuk dalam keadaan berzikir. Kita bisa berzikir dalam kendaraan, di atas sepeda motor, di atas mobil, di dalam keadaan berjalan. Kita bisa berzikir dalam keadaan duduk. Kita bisa berzikir dalam keadaan apapun. Berangkat dari rumah ke tempat kerja, ke apiling, misalnya dari apiling pulang ke rumah. Nanti setelah kedua sudah berapa kali waktu yang bisa kita manfaatkan untuk berzikir. Waktu yang kita bisa manfaatkan untuk beristighfar kepada Allah. Kita mengaku kepada Allah sebagai dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan diampuni semuanya di dalam Allah. Manfaatkan waktu yang sudah kita untuk berzikir kepada Allah. Apapun kita bisa lakukan. Dan itu tidak susah. Biasakan bisa kita itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita waspadai, bisa jadi kita anggap ini hal yang biasa. Tapi ternyata itu mencuri perhatian besar kita dalam beribadah. Sampai perhatian kita dan waktu kita terkuras hanya untuk hal yang sia-sia. Allah Ta'ala Musrah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan semata-mata dari saya pribadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kesehatan, memberikan keluarga kita kesehatan, memberikan kita umur panjang dalam ketaatan kepada Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah sepanjang bulan Ramadan sampai dengan akhir dan pasca
keberkahan kepada perusahaan kita ini. Semoga kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang belum berkeluarga dimudahkan untuk bisa didekatkan kepada jodohnya. Kita berdoa semoga kita diberikan keturunan anak yang soleh soleha, dan harapannya yang terakhir adalah kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kita cukupkan mungkin demikian untuk kajian pada Ahad subuh pagi ini. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa